sesuai namanya ya, elektronik, tapi itu hidung. Jadi meniru cara kerja hidung manusia. Apa cara cirinya? Yang pertama adalah dia harus dilatih, ya kan? Hidung kita kalau untuk mengenali suatu aroma tertentu yang baru, kan harus dikasih tahu, ini bau apa kayak gitu. Nah, dilatih. Yang kedua, sifat dari hidung kita itu ditiru di Genus ini adalah dia kualitatif sebenarnya. Kan kita tidak tahu juga ya, apa namanya, hidung kita itu kalau ditanya, ini bau apa ya, berapa konsentrasinya juga nggak tahu. Alat ini juga kira-kira seperti itu, kualitatif. Tetapi keunggulannya adalah rapid, cepat sekali dibandingkan dengan yang harus menghitung sampai berhari-hari baru kita tahu hasilnya. Jadi alat itu bekerja cepat. Ini yang keuntungan yang berikutnya. Seperti hidung kita juga, kalau habis dilatih kita kenal, maka dipakainya juga cepat. Sebentar ditunjukkan, kira-kira 2 menit kita sudah dapat data hasilnya. Gitu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan secara garis besar dari prinsip kerja dari Genus. Betul-betul kita mencontoh prinsip kerja dari hidung manusia. Ketika hidung manusia tadi banyak sensor, kita hanya 10 sensor. Gitu. Terus bagaimana? Kalau yang banyak sensor di hidung kita cukup sampelnya cukup nggak terlalu banyak. Kita bisa langsung ingat. Walaupun ini juga tentu kelebihan dari Tuhan ya di dalam otak kita. Tetapi kalau kaitannya dengan Genus yang hanya 10 sensor, maka kita tadi membutuhkan sampai ribuan sampel ya. Nah itu ada sisi kekurangan dari Genus yang harus ditutupi dengan memperbanyak sampel untuk membuat sistemnya cerdas. Uji diagnostik itu penting karena sebelumnya baru uji profiling, membuat profil. Nah, profil itu kan belum terbukti ya apakah alat ini betul-betul sudah mempunyai kecocokan antara nilai hasil yang kita sandarkan pada PCR dengan swab itu dengan yang positif dan negatif. Nah, uji diagnostik ini sangat penting karena ini adalah suatu ujian eksternal gitu. Kalau yang tadi itu ujian internal, yang sebelumnya itu ujian internal. Nah, kalau uji diagnostik itu adalah ujian eksternal. Ya, jadi ujian eksternal itu berarti sama-sama pengujinya tidak tahu, di banyak pengujinya tadi yang diceritakan ya, yang operasikan alat tidak tahu apakah pasien itu positif atau negatif, yang ambil swab juga tidak tahu, kemudian orang yang di swab tadi juga nggak tahu, walaupun nanti akhirnya tahu. Kemudian juga penelitian juga nggak tahu, penelitinya seperti kami nanti nggak tahu, kecuali nanti sudah dibuka bersama-sama, kita baru tahu.
Bisa naik ya, sabun. Biasa kalau habis pemanasan awal. Oh iya. Waduh, waduh. Mas, jangan lawan kamera mas, jangan lawan Nara, dari sini mas. Ya. Malah. Jadi cedok semua masuk ke dalam mesin dari udara dari sampai habis dokter. Nanti bagaimana virus itu atau bakteri akan selalu tertahan di HEPA filternya. Jadi virus sama bakteri tidak akan masuk ke mesin, yang masuk ke mesin. Dan nanti ini sekarang mesin sedang menganalisis. Ya 2 menit hasilnya. Indikasi negatifnya dok, yang mana dok? Ini kita kan begini, kan ini uji diagnostik, kami nggak boleh mengeluarkan hasil negatif atau positif. Sehingga di sini kami pakai kode di sini. Untuk saat ini kode X adalah negatif. Targetnya dari uji diagnostik ini? Target waktunya? Target waktu dan kemudian target akurasi dan sebagainya. Target waktu saya kira nanti kalau ini lancar ya mungkin akhir November itu kita sudah selesai semua. Akhir November ya. Pas itu mudah-mudahan juga bersama dengan produk hampir 200 unit itu sudah selesai juga. Target akurasinya? Target akurasinya kita bisa mengatakan bahwa di tahap awal kan fungsinya sebagai screening. Jadi akurasinya mungkin masih sekitaran 90 sekian persen ya, mungkin sekitar 95% mudah-mudahan gitu. Nah nanti kalau hasil kita katakan sebagai analisis post marketing itu setelah alat itu sampai di masyarakat, kemudian data-data kita absorb lagi, kita analisis. Kalau nanti ternyata kita mendapatkan akurasi atau ya sensitivitas maupun spesifisitasnya lebih dari 98%, maka kita baru bicara mengenai ini disetarakan dengan PCR gitu. Tapi sebelum itu kita memang tidak mau bisa mengklaim bahwa itu akan setara dengan PCR. PCR sudah ada. Apa keunggulan dari PCR sudah ada. Keunggulan dari alat ini pasti dia non invasif, kan nggak perlu diambil sampel yang menyakitkan gitu ya. Sambil dari, juga tidak diambil darah, jadi hanya hembusan nafas itu kan memang harus dikeluarkan kan. Malah kalau kita nggak bisa mengeluarkan nafas kan berarti itu malah masalah bagi kita. Keunggulan yang kedua, alat ini sebenarnya kan rapid, cepat gitu. Tadi sudah kita tunjukkan dengan hitungan kurang dari 2 menit kita sudah mendapatkan dari ambil nafas sampai di hasilnya kira-kira kita sudah dapat gitu. Kalau PCR berapa hari? Kalau di sini kan 2 atau 3 hari ya kita baru dapat gitu. Ini kelebihannya seperti itu kira-kira yang paling utama. Kalau proses perizinannya sudah sampai mana? Perizinan sampai sekarang sudah izin edarnya izin edar nanti nunggu setelah ini, setelah uji diagnostik ini kami akan dapat izin edar, tapi izin produksi sudah dapat. Izin produksi sudah dapat. Dan izin untuk uji diagnostik itu pun juga melalui proses. Jadi tidak serta-merta kita langsung boleh melakukan uji diagnostik. Walaupun alat ini tidak melakukan intervensi ke dalam tubuh manusia. Ya kan? Tadi nggak ada sesuatu yang dimasukkan ke manusia. Dan itu mestinya kita dimasukkan dalam kelompok B untuk alat diagnostik. Apa itu? Yaitu alat yang resikonya terhadap pasien itu rendah sekali. Jadi karena tidak ada intervensi ke dalam tubuh tadi, sehingga dikelompokkan dalam kelompok B. Targetnya kapan sudah bisa diedarkan? Mudah-mudahan awal Desember. Karena Sarjito ini sebagai tempat pelayanan ya, jadi ini akan sangat membantu perbaikan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak hanya di Sarjito, tapi di seluruh rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID ini akan menjadi sangat terbantu dengan adanya alat ini kan. Mudah-mudahan kalau ini memberikan hasil yang bagus, insya Allah ini benar-benar akan merubah tata cara pelayanan yang menjadi lebih baik lagi. Kalau yang selama ini terjadi seperti apa? Ya kita kan untuk diagnosis itu masih menggunakan swab ya.
Pernah di swab belum? Kalau Bapak Ibu pernah di swab itu kan rasanya juga sakit, kemudian memerlukan waktu yang sangat cukup lama ya. Kalau paling cepat kan 24 jam untuk swab itu bisa dapat hasilnya. Kita tadi sudah menyaksikan hanya beberapa menit ya, seperti itu kita sudah bisa menghasilkan itu. Dengan harapan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus, artinya akurasinya menjadi lebih bagus, itu nanti akan menjadi sangat membantu sekali buat masyarakat, juga rumah sakit, sehingga mendeteksi orang itu menjadi lebih mudah, penanganannya juga akan menjadi lebih bagus lagi.